kami ke Mata kuliah apa? mata kuliah kewarganegaraan dan keilmuan. Nah, dengan tema meneguhkan jati diri bangsa melalui nilai-nilai kebangsaan, toleransi dan manusia. Melalui wawancara ini Romo, kami ingin memperoleh pandangan dan wawasan Romo tentang terkait nilai-nilai kebangsaan, toleransi dan kemanusiaan. Nah, bagi Romo, kami langsung saja ke sesi wawancaranya. Oke. Pertanyaan pertama Romo, sebagai warga negara Indonesia yang beragam suku, budaya, ras, dan agama, apa makna dari jati diri bangsa Indonesia di tengah keberagaman tersebut Romo? Pendiri bangsa kita itu kan sudah sangat luar biasa ya. Artinya meletakkan dasar hidup berbangsa dan bernegara itu dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Itu kan dasar yang sangat kokoh seharusnya. Artinya dengan Pancasila di sana tidak bicara tentang agama tertentu. Dengan Bhinneka Tunggal Ika menjadi lebih luas lagi. Dan selama masyarakat atau warga bangsa Indonesia itu bisa menghidupi dua hal itu dengan baik, atau dalam bahasa era Pak Harto itu mengamalkan Pancasila dan P4 waktu itu, kalian pasti nggak mengalami karena itu generasi Orde Baru. Kalau orang mengamalkan atau melaksanakan apa yang ada dalam Pancasila dan kemudian slogan Bhinneka Tunggal Ika, maka semuanya akan baik-baik saja, akan saling menghargai karena sama-sama manusia, tinggal di negara yang sama, tinggal di bangsa yang sama. Baik kamu, mau lanjut ke pertanyaan yang kedua. Dalam berbagai keberagaman agama di Indonesia Romo, salah satunya ya agama khususnya gereja Katolik Romo. Bagaimana cara sikap toleransi yang beda antara ras, suku dan agama itu? Gereja Katolik mengambil sikap ya mau mengedepankan sama seperti yang kalian pahami tentang Gus Dur ya, bahwa kita itu sama-sama manusia. Ukhuwah apa? Ada kata-kata tentang ukhuwah itu, ada ukhuwah tentang yang mengatur agama, ada yang mengatur ukhuwah yang mengatur tentang hidup bersama. Artinya itu juga ada dalam gereja Katolik, tetapi dengan bahasa yang berbeda saja. Artinya toleransi, saling mencintai, saling menghormati itu ada di setiap agama. Sehingga ketika sedang ada konflik itu berarti sedang lupa pada akar, bahwa setiap agama itu selalu mengajarkan cinta kasih, selalu mengajarkan toleransi. Nah, kalau kalian membaca riwayat Nabi itu kan juga dia sangat toleransi toh, bahwa ada anggotanya yang kemudian tidak, itu kan orang per orang, bukan sebagai institusi keagamaannya. Sama dengan gereja juga mengajarkan hal yang sama sih. Sejak masa zamannya Tuhan Yesus itu juga mengajarkan untuk saling menghormati, bahwa yang salah tetap ditegur ya, untuk kembali pada rel. Itu sih. Selanjutnya Romo yang ketiga, menurut Romo di era digital yang saat ini, apakah generasi muda sudah memahami nilai-nilai kebangsaan, terutama khususnya di Indonesia Romo? Kalau bicara tentang itu nggak tahu. Artinya apakah teman-teman itu memahami maknanya? Karena gadget ini itu bisa membuat
menjadi toleran, tetapi juga bisa sangat tidak toleran ketika yang diakses itu hal-hal yang membuat tidak toleran. Artinya kita itu kan hanya memilih kan, Iya, Pak. apa yang mau dibaca, apa yang mau dilihat, apa yang mau didengar, itu nanti akan mempengaruhi apa ya, saya itu mau menjadi pribadi yang seperti apa. Benar-benar. Itu sih. Dan yang keempat, Romo, untuk menjaga persatuan dan kesatuan, apa yang perlu dilakukan seorang tokoh, bagi itu agama, adat, hukum, dalam perbedaan pendapat di masyarakat, Romo? Tidak bicara tentang agama lain. Ketika ngomong di forum-forum besar gitu, atau forum beraneka, artinya tidak mengomentari apa yang diimani oleh orang lain, apa yang diajarkan oleh agama orang lain. Merasa tahu bahwa ajaranmu itu seperti ini, kan tidak memahaminya dalam konteks iman, tapi menjudge orang dengan kacamatanya sendiri. Itu yang justru kadang-kala memecah belah. Jadi salah satu contoh yang dulu sempat dibuat oleh tokoh bangsa kita dari Makassar itu, ketika dia memberi pidato di masjid UGM itu kan terus jadi masalah gitu. Jadi diperbincangkan ya, kalau sedang berbicara di depan umum ya hanya bicara tentang agamanya sendiri, tidak usah ngomong tentang pandangan orang lain, karena kalau pandangan orang lain itu dan dia tidak beriman dengan yang sama, itu pasti konteksnya akan berbeda, karena kan kacamata yang dipakai kacamata orang lain untuk melihat sebuah peristiwa. Itu sih. Untuk pertanyaan selanjutnya, Romo, apa yang perlu dilakukan seorang mahasiswa agar nilai kemanusiaan ditanamkan di dalam dirinya? Menghormati diri sendiri. Artinya kalau kalian bisa menghormati diri sendiri, menjaga kesehatannya, kesehatan mata, kesehatan mulut, kesehatan telinga, tubuhnya kalian hormati, kalian akan bisa menghormati orang lain. Semoga ngerti maksud saya. Ya, Karena ini sangat filsafat. ya, baik, Romo. Jadi kalau orang tidak bisa menghormati dirinya sendiri, juga tidak akan mudah menghormati orang lain. Benar. Jadi kesimpulannya yaitu toleransi merupakan salah satu sikap menghargai dan menghormati tanpa memaksakan kepercayaan kepada orang lain.